Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih panjang umur semua dan bisa hadir di majlis kita ini. Alhamdulillah. Satu keberuntungan kalau kita bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Nanti di surga, orang di surga ini masih ada rasa menyesal ketika melihat teman-temannya atau orang yang dekat dengan dia itu tempatnya lebih tinggi. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena orang itu rajin hadir di majelis ilmu, mau hadir di majelis ta'lim. Sementara dia ada kesempatan, ada waktu, tapi tidak ikut hadir. Karena itu udah nyesel. Nyeselnya itu nggak ketolongan, ya udah nggak bisa ditebus lagi gitu. Nah, oleh karena itu banyakkanlah kita bersyukur jika kita ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa selalu hadir di majlis-majlis seperti ini. Ya di mana aja gitu. Ya. Sebab orang yang hadir di majlis seperti ini dikatakan wa huwa fi sabilillah. Orang itu ibaratnya sedang membela agama Allah. Karena itu kata pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, sebagaimana saya jelaskan yang lalu, niat kita belajar adalah pertama liridha'illah, mencari ridha Allah. Sebab ridha Allah inilah yang paling mahal. Kita bisa masuk surga karena mendapat ridha Allah, bukan semata-mata amal kita gitu. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang betul-betul luar biasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersikap waqalu sami'na wa ata'na, selalu mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita sebut nama sahabat Nabi, kita sebutkan radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka gitu, ya. Nah, mudah-mudahan niat kita jangan salah ya. Yang kedua, di daril akhirah, supaya kita selamat di akhirat ya. Yang ketiga, li izalatil jahli, niat kita untuk menghilangkan kebodohan kita, karena ibadah ini harus pakai ilmu ya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Ibadah kalau tidak pakai ilmu ditolak oleh Allah. Karena itu ada ilmu yang wajib dipelajari yang disebut fardu ain, ada ilmu yang wajib dipelajari tapi hukumnya fardu kifayah. Nah, kita harus ngerti itu mana yang wajib ain, mana yang wajib kifayah. Kalau sudah wajib ain, setiap orang wajib. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang belajar, kita nggak wajib lagi. Kalau semuanya tidak ada yang menuntut ilmu yang wajib kifayah ini, semuanya dosa gitu. Tapi kalau wajib ain, kalau kita nggak laksanakan, ya kita dosa gitu. Kemudian yang keempat, niat kita adalah li ihyaiddin, untuk menghidupkan agama. Yang kelima adalah li baqail Islam, agar supaya Islam tetap ada di kampung kita, ada di tempat kita, ada di negeri kita. Sebab Islam ini akan lenyap kalau tidak ada lagi orang yang belajar, tidak ada lagi ilmu. Karena itu hilangnya Islam itu adalah biqabdil ulama, kata Nabi. Karena ulama sudah mati semua gitu. Ya, tapi kita alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak guru-guru kita. Kita doain mudah-mudahan semuanya ulama kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik hadirin jamaah sekalian,
Sekarang sudah musim haji, ya, udah banyak yang diberangkatkan ke tanah suci, sebagian daripada calon jamaah haji kita, termasuk anak saya, mantu saya, dan istri saya berangkat haji kemarin seminggu yang lalu. Jadi sekarang masih ada di Madinah, ya. Jadi tiba di Madinah sebelum Jumat. Jadi masih keburu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Sampai hari ini masih di masjid di Madinah karena ikut haji reguler, ya. Nanti beberapa hari lagi baru berangkat ke Mekah. Juga yang lain-lainnya, ada yang sudah berangkat, ada yang belum. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, dimudahkan dalam ibadahnya dan dapat melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, selalu mendapat kekuatan, keselamatan dan kesehatan, kembali ke tanah air nanti insyaallah mudah-mudahan selamat dengan membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan juga mudah-mudahan dapat keberkahannya, dan yang belum berangkat mudah-mudahan pada satu kesempatan kita bisa berangkat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, di dalam rangkaian ibadah di musim haji ini, ya kita perlu persiapan. Kalau yang pergi haji sudah jelas, ya, wukufnya tanggal 9, ya, kemudian mabit di Musdalifah, melontar jumrah, tawaf ifadah dan seterusnya sa'i, ya, itu di sono dan waktunya ditentuin. Tapi kita yang tidak pergi haji maka kita juga disunatkan serangkaian daripada ibadah berkaitan dengan bulan haji ini. Pertama adalah kita disunatkan nanti puasa, yaitu pada tanggal 8 dan 9, Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah. Minimal itu kalau bisa 2 hari itu. Ada yang mengerjakan puasa sunnahnya dari tanggal 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi 9 hari. Itu yang sunnahnya setahun sekali. Jadi kalau kita nggak kerjakan, ya ketemunya nanti setahun lagi gitu. Ada yang bulanan, yaitu sunat Ayyamul Bid, 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Arab kalau istilah kita, ya. Seperti sekarang masih tanggal 14 sampai 13, ya, masih Ayyamul Bid. Kemudian ada yang mingguan, yaitu puasa sunat hari Senin dan hari Kamis. Ya, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang mingguan. Mudah-mudahan kita ketiga-tiganya ini bisa kita kerjain, ya. Kalaupun tidak, minimal yang sebulan sekali, yaitu tanggal yang disebut Ayyamul Bid.